Yang terhormat Bapak Aris Jonathan dan teman-teman semua, kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan mengenai PSAK 26 mengenai biaya pinjaman dengan penyesuaian 2014. Boleh di next? Kami beranggotakan, pertama ada Cindy Octavia, kedua ada Selina Salim, ketiga ada saya sendiri Jennifer Olivia, keempat ada Diva Ayu. Boleh di next? Baik, sekarang kita akan masuk kepada materi PSAK 26. Prinsip dasar PSAK 26 adalah biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau produksi aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Jadi dari kalimat yang saya ucapkan tadi, ada kata-kata diatribusikan. Diatribusikan ini maksudnya ditambahkan secara langsung dengan perolehan. Dan ada kata-kata dikapitalisasi. Dikapitalisasi ini artinya beban yang dicatat sebagai aset. Contohnya ini, misal kita meminjam uang kepada bank untuk konstruksi sebuah bangunan. Dari peminjaman tersebut, kita pasti menanggung beban bunga. Nah, beban bunga itu bisa dicatat sebagai aset. Kenapa kita catat sebagai aset? Karena kemungkinan besar biaya pinjaman tersebut menghasilkan manfaat ekonomis masa depan bagi entitas. Boleh di next? Ruang lingkup PSAK 26. Pertama, entitas menetapkan pernyataan ini untuk akuntansi biaya. Kedua, pernyataan ini tidak mengatur biaya ekuitas atau actual or imputed cost of equity, termasuk modal preference yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas. Ketiga, entitas tidak dipersyaratkan untuk menerapkan pernyataan ini untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, produksi, dari satu, aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar. Kedua, persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar berulang. Boleh di next? Definisi. Pertama kita akan masuk kepada definisi aset kualifikasian. Aset kualifikasian ini adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan intensitasnya atau dijual. Nah, aset kualifikasian ini terdiri dari pertama ada persediaan, ada pabrik, ketiga ada fasilitas pembangkit listrik, keempat ada aset tidak berwujud, kelima ada properti investasi. Sekarang kita akan masuk ke definisi yang kedua. Ada biaya pinjaman. Biaya pinjaman adalah bunga atau biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Nah, biaya pinjaman ini mencakup pertama ada beban bunga yang dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif. Kedua, ada beban keuangan dalam sewa pembiayaan. Ketiga, ada selisih kurs yang berasal dari peminjaman mata uang asing. Nah, sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cindy. Saya akan menjelaskan mengenai biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan. Jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh aset dikualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasikan sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Jika entitas meminjam dana secara umum, lalu menggunakan untuk memperoleh suatu aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Next. Selisih bagi jumlah tercatat aset kualifikasian atas jumlah terpulihkan. Ketika jumlah tercatat atau biaya perolehan yang
Diekspektasikan aset kualifikasian melebihi jumlah yang dapat dipulihkan atau nilai realisasi netonya, maka jumlah tercatat diturunkan nilainya atau dihapus bukukan sesuai dengan pengaturan dalam PSAK lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Cindy. Saya Diva yang akan menjelaskan mengenai permulaan kapitalisasi. Jadi, entitas itu mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasi yang pada tanggal awal. Nah, tanggal awal kapitalisasi itu adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi seluruh kondisi berikut. Nah, di sini yang pertama saat terjadinya pengeluaran untuk aset. Nah, jadi pengeluaran untuk aset kualifikasian itu hanya mencakup pengeluaran yang mengakibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain, atau liabilitas berbunga yang diambil alih. Nah, pengeluaran tersebut dikurangi setiap termin penerimaan pembayaran dan hibah yang terkait dengan aset tersebut. Lalu yang kedua adalah terjadinya biaya pinjaman, dan yang ketiga adalah entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Nah, hal ini mencakup lebih dari kadar konstruksi fisik aset tersebut. Jadi aktivitas tersebut juga meliputi pekerjaan teknis dan administratif sebelum konstruksi fisik dimulai. Contohnya seperti aktivitas untuk memperoleh izin konstruksi. Tapi aktivitas tersebut tidak mencakup penguasaan suatu aset ketika tidak terdapat produksi atau pengembangan yang mengubah kondisi aset tersebut. Contohnya, biaya pinjaman yang terjadi selama pengembangan tanah dikapitalisasi selama periode dilakukan aktivitas yang terkait dengan pengembangan tanah. Akan tetapi, biaya pinjaman yang terjadi selama perolehan tanah untuk tujuan pembangunan tanpa adanya aktivitas pengembangan yang terkait tidak memenuhi kualifikasi untuk dikapitalisasi. Boleh di next? Nah, selanjutnya adalah penghentian sementara kapitalisasi. Jadi, entitas itu menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang, di mana pengembangan aktif atas aset kualifikasian juga dihentikan. Jadi, entitas itu menghentikan sementara aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Nah, biaya pinjaman tersebut adalah biaya pemilikan aset yang selesai sebagian dan tidak memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Namun, biasanya entitas tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode ketika entitas sedang melakukan pekerjaan teknis dan administratif yang signifikan. Terus juga entitas juga tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman ketika penundaan sementara merupakan bagian dari proses yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Contohnya, kapitalisasi akan tetap berlanjut selama periode yang diperpanjang ketika tingkat ketinggian air menyebabkan penundaan konstruksi suatu jembatan, jika tingkat ketinggian air tersebut umum terjadi selama periode konstruksi di wilayah geografis tersebut. Boleh di next, selanjutnya akan disampaikan oleh Selina. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan penghentian kapitalisasi. Yang pertama, entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasiannya sehingga dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya yang telah selesai. Jadi secara umum suatu aset siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika konstruksi fisik selesai. Walaupun secara administratifnya mungkin masih berlanjut, tapi jika dimodifikasikan sedikit, maka akan seperti dekorasi terhadap aset yang sesuai dengan spesifikasi pembeli atau pengguna. Nah, hal ini mengindikasikan telah terjadi penyelesaian seluruh aktivitas secara substansial.
Nah, yang kedua, jika konstruksi aset kualifikasi yang diselesaikan per bagian dan setiap bagian dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman untuk bagian tersebut. Ketika juga aktivitas untuk menyiapkannya dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya yang selesai secara substansial. Jadi, kompleks bisnis yang terdiri dari beberapa bangunan, yang setiap bangunan yang dapat digunakan secara individual, itu merupakan contoh aset kualifikasian yang setiap bagiannya dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain. Contoh dari aset kualifikasian yang memerlukan penyelesaian sebelum setiap bagian dapat digunakan, yaitu bangunan pabrik yang melibatkan beberapa proses berjalan secara berurutan pada bagian yang berbeda dalam lokasi yang sama. Contohnya seperti pabrik baja. Selanjutnya, saya akan membahas pengungkapan. Entitas mengungkapkan bahwa yang pertama, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan. Dan yang kedua, tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasikan. Selanjutnya, untuk tanggal efektifnya itu, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Dan untuk menarikannya, pernyataan ini mengganti PSAK 26 tahun 2008 itu biaya pinjaman. Dan untuk selanjutnya perbedaan PSAK 26 ini dengan IFRS, yaitu pada PSAK 26 biaya pinjaman mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 23 borrowing cost atau biaya pinjaman efektif 1 Januari 2014 kecuali di bawah berikut. Yang pertama, IAS 23 paragraf 4A tentang contoh aset kualifikasi yang diukur pada nilai wajar tidak diadopsi karena IAS 41 agriculture belum diadopsi. Yang kedua, IAS 23 paragraf 27 dan 28 tentang ketentuan transisi tidak diadopsi karena tidak relevan. Yang ketiga, IAS 23 paragraf 29 tentang tanggal efektif. Opsi penerapan dini dihilangkan karena penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRS terkait diadopsi secara bersamaan menjadi SAK. Yang keempat, IAS 23 paragraf 29A tentang tanggal efektif tidak diadopsi karena tidak relevan. Oke. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mempresentasikannya. Terima kasih.